Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Jemaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur malam ini kita bisa bertemu. Ini adalah mungkin pertemuan terakhir di tahun 2024. Kita baru ketemu setahun kemudian, 2025. Nggak terasa sudah 12 bulan kita lewati di tahun 2024. Cepat sekali rasanya. Mudah-mudahan jemaah sekalian diberi kesehatan dan panjang umur. Amin. Jemaah yang dimuliakan Allah, seperti biasa malam ini kita kembali mengkaji tentang hati. Hati-hati dengan hati. Saya bertanya dulu, tapi hati-hati menjawabnya. Tapi ini nggak berkaitan dengan benar salah, jadi nggak usah takut menjawabnya, ya. Kalau dikasih pilihan mau miskin atau kaya, pilih mana? Mau jadi orang kaya, Pak? Mau nggak? Nggak pakai embel-embel apa-apa ini. Mau jadi orang kaya? Ada yang nggak mau di sini? Kayaknya suara bulat. Muttafaqun alaih. Ya, ijma ini kayaknya. Mau jadi orang kaya, Pak, ya? Mau. Iya, nggak apa-apa. Jangan takut jawab. Ini nggak ada kaitannya dengan benar salah ini. Nggak usah terbebani dengan jawabannya, tapi hati-hati jawabnya. Ya, saya maklumi pilihan jemaah sekalian. Mau ya? Ada yang nggak mau? Tunjuk tangan. Nggak ada ya kayaknya. Ya? Kayaknya nggak ada. Baik. Jalan yang ramai di luar sana jalan apa, Pak? Ratna ya? Simpang itu, Ratna ya? Nah, silakan buat eksperimen. Nanti mungkin habis Isya kan gitu ya. Kalau mau ini pergi ke sana yang ramai itu, ya. Cegati setiap orang yang lewat, yang lalu lalang itu, ya. Cegati dia dan tanya, Pak, Bu, mau kaya? Kira-kira jawabannya apa? Mau juga ya? Boleh saya katakan 99,99% mengatakan mau kayaknya ya. Jadi nggak ada beda antum yang ada di sini dengan yang di luar sana, begitu? Nggak ada beda, nggak ada beda ya. Iya. Taib. Walaupun eksperimen itu belum dilakukan, kayaknya jawabannya kayaknya sama dengan antum di sini. Berarti antum yang ada di sini sama dengan yang di jalan raya sana. Taib. Dari 99,99% yang mengatakan mau, kira-kira berapa persen yang jadi orang kaya? Kira-kira lah berapa persen? Mungkin nggak ada 10% ya. Ya, mungkin di bawah itu.
Dari yang 99,99% yang mengatakan mau jadi orang kaya itu, yang betul-betul kaya, yang jadi orang kaya itu mungkin di bawah 10%. Jadi kita harus membedakan ini antara angan-angan dan kenyataan. Ya, harus membedakan ya antara angan-angan dan kenyataan. Kenyataannya gimana kira-kira? Kenyataannya, ya udah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya semua orang kalau ditanya mau jadi orang kaya atau dikasih pilihan kaya atau miskin, mungkin akan mengatakan, ya saya ingin jadi orang kaya. Kenapa? Mungkin yang ada di benaknya mungkin ya enak, satu jadi orang kaya. Yang kedua, oh orang kaya ada keutamaannya, gitu ya. Akan ada dikasih embel-embel bersyukur, gitu. Iya kan? Nah. Ya memang itu yang langsung lengket nyantol di otak kita begitu ya. Saya maklumi itu. Tapi tahukah kita ternyata miskin itu banyak keutamaannya. Apa? Miskin itu banyak keutamaannya. Saya akan jelaskan sedikit tentang keutamaan jadi orang miskin. Boleh? Ini saya nggak nyuruh miskin ya, cuma saya jelaskan aja keutamaan jadi orang miskin. Yang pertama, ternyata orang miskin itu adalah penghuni surga yang paling banyak. Soal banyak-banyakan yang masuk surga, yang paling banyak masuk surga itu ternyata orang miskin, Pak. Itu ada hadisnya itu, bahwa surga itu, di surga dan neraka itu berbangga-bangga, kan begitu ya. Surga mengatakan penghuniku adalah orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Ya, jadi ternyata kenyataannya nanti di surga yang paling banyak mengisi surga itu ternyata orang miskin. Itu yang pertama. Ya mudah-mudahan aja ya, kalau kita betul-betul miskin, mudah-mudahan termasuk dari penghuni surga yang terbanyak itu, ya kan? Gak mau? Ya udah. Yang kedua, orang miskin itu ternyata sudah paling banyak masuk surga, paling cepat pula masuk surganya, Pak. Iya, ada hadisnya itu bahwa orang-orang miskin itu lebih dulu masuk surga setengah hari daripada orang kaya. Setengah hari itu di akhirat ya, hitungannya kalau di dunia itu 500 tahun. Ya sudah paling banyak di dalam surga, ternyata mereka juga paling cepat masuk surganya, Pak. Bahkan mereka itu termasuk rombongan yang pertama masuk surga itu, orang-orang miskin itu, bersama Nabi itu. Makanya Nabi itu salah satu doanya minta dikumpulkan bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Kenapa? Ya mereka ini golongan pertama yang masuk surga itu. Jadi kalau soal cepat-cepatan, tadi banyak-banyakan Pak ya, cepat-cepatan masuk surga, mereka lebih cepat, 500 tahun lagi. Wah, menarik ini kayaknya. Belum berubah pikiran, nggak jadi masalah. Ya. Lebih cepat masuk surga itu. Yang ketiga, ternyata orang miskin itu lebih ringan hisabnya. Ya, nanti pas penghisaban kan begitu ya. Nah, dihisab lah itu. Ternyata yang paling ringan hisabnya, kalau paling ringan paling cepat lah ya. Ternyata orang miskin, Pak. Ya, hisab itu kan berat itu. Nabi mengatakan man husiba udziba, barang siapa yang dihisab dia teradab. Nah, ternyata orang miskin ini cepat hisabnya. Artinya ya sedikit kesulitan yang mereka hadapi. Orang kaya sebaliknya, panjang hisabnya.
ya, panjang, nggak selesai-selesai. Orang-orang sudah kelar kan begitu Pak ya, sudah melanjutkan perjalanan, kan akhirat itu kan perjalanan yang panjang itu. Ya, satu fase demi fase kita lewati itu. Ini ketahan di hisab itu, kenapa? Lama kali nggak selesai-selesai hisabnya. Ya, itu yang ketiga. Ternyata orang miskin itu lebih ringan dan lebih cepat hisabnya. Yang keempat, ini yang jelas-jelas saja ya, yang ada dasarnya, hadisnya, dalilnya ini. Yang keempat, ternyata miskin itu pilihan Nabi. Ya, ternyata miskin itu pilihan Nabi. Artinya Nabi memilih miskin. Kalau Nabi memilih miskin artinya apa? Ya pasti Nabi memilih yang terbaik. Ya pasti Nabi pilih yang terbaik. Nabi pilih jadi orang miskin. Ada doanya itu, doanya sahih. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wasyurni fi zumratil masakin yaumil qiyamah. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Ternyata Nabi lebih memilih miskin. Ini pilihan ya, nah, pilihan Nabi ini ya. Kalau pilihan kita lain ya terserahlah kan begitu ya. Tapi yang jelas pilihan Nabi itu miskin. Itu keutamaan yang keempat. Yang kelima, ya ternyata hidup miskin itu lebih ringan di dunia, lebih ringan, nggak banyak beban, ya nggak banyak beban, cukup-cukupan aja, nggak terlalu banyak yang dipikirkan, lebih nyaman hidup itu ternyata, lebih dekat kepada yang namanya bahagia sebenarnya. Jadi itu beberapa keutamaan miskin. Ya, yang kelima ini taruhlah orang kaya kan bisa bahagia juga. Tapi yang empat kita sebutkan tadi itu keutamaan yang akan bisa didapat oleh orang kaya itu. Taib, tadi sudah kita jelaskan tentang keutamaan jadi orang miskin. Keutamaannya itu enggak kaleng-kaleng Pak ya. Luar biasa itu. Masih ingat kan? Taruhlah yang kelima ini skip aja, yang empat itulah. Paling banyak di sorga, paling cepat masuk sorga, paling ringan hisabnya, itu adalah status yang dipilih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti yang terbaik kalau Nabi memilih untuk dirinya. Taib. Di samping itu, kaya itu ternyata bahaya. Bukan nggak boleh, tapi bahaya. Apa dasarnya? Itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berkata dalam sebuah hadis yang sahih, "Fa wallahi mal faqru akhsha 'alaikum, walakin akhsha 'alaikum an tubsata lakumud dunya." Demi Allah, bukan kefakiran, kemelaratan yang aku takutkan atas kamu, tapi yang lebih aku takutkan, khawatirkan atas kamu adalah dibentangkan dunia ini kepadamu, yaitu kekayaan ini kepadamu. Jadi di sini ada dua bahaya. Melarat itu bahaya, tapi kaya itu jauh lebih berbahaya. Sama bahayanya ini. Ya, melarat itu bahaya, kaya itu juga bahaya, dua-duanya mengandung bahaya. Tapi yang lebih Nabi khawatirkan atas umat ini, atas kita adalah yang mana ini? Antara dua ini. Hah? Kaya. Artinya kalau Nabi khawatir, Nabi takut, apa artinya? Bahayanya lebih besar. Bahayanya ternyata lebih besar.
para jemaah, daripada apa? Melarat. Melarat itu bahaya juga. Nabi berlindung dari status fakir, melarat. Ya, tapi Nabi juga menghindari status kaya ini karena itu mengandung bahaya. Kalau dikasih pilihan ya, Nabi tidak memilih itu. Sebenarnya ada status yang tidak disebutkan Nabi di dalam hadis tersebut. Apa itu? Miskin. Miskin tidak disebutkan di situ. Yang disebutkan fakir, kaya. Di antara keduanya itu miskin. Nah, itu tidak disebutkan Nabi itu. Artinya apa? Zero bahaya. Bahayanya kecil, kalaupun ada kecil. Enggak seperti dua status yang Nabi sebutkan dalam hadis tadi. Itu tidak disebutkan itu dalam hadis. Ya, tidak disebutkan dalam hadis itu. Apa bahaya kekayaan? Kenapa Nabi mengatakan bahaya itu kaya itu justru lebih Nabi khawatirkan atas umat ini? Nabi menjelaskan alasannya, fatanafasuha kama tanafasuha, kalian akan berlomba-lomba, muncul sikap tamak dan rakus. Hingga akhirnya kamu binasa sebagaimana umat-umat sebelum kamu binasa. Dan setan menggunakan umpan itu untuk membinasakan manusia. Untuk meraih kaya itu kadang-kadang harus nabrak rambu-rambu syariat. Senggol sana, senggol sini, kan begitu ya. Nabrak-nabrak. Katanya nabrak tipis-tipis. Iya. Itu mencarinya, Pak. Tidak berhenti sampai di situ sebenarnya. Untuk mempertahankannya juga dia harus nabrak-nabrak juga. Apa orang kaya nggak mau terus-terusan jadi orang kaya? Bosan ah jadi orang kaya gitu. Atau dia akan berusaha mati-matian mempertahankan status itu. Walaupun harus nabrak-nabrak lagi, Pak. Jadi untuk jadi kaya kadang-kadang perlu menghalalkan segala cara. Untuk mempertahankannya juga perlu menghalalkan segala cara juga kayaknya. Jadi penuh dengan bahaya, risikonya besar sebenarnya. Ya memang hidup ini pilihan, silakan pilihlah kan begitu ya. Tapi Nabi mewanti-wanti bahwa itu penuh bahaya. Karena itu Nabi khawatirkan. Karena dia sangat berisiko dan bahaya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan bahaya yang terbesar, risiko yang terbesar dari kekayaan itu adalah, tahu nggak? Sebelum kaya, mau kaya ini, itu dia harus melanggar rambu-rambu syariat kadang-kadang. Untuk mempertahankannya juga repot. Mengejarnya repot, mempertahankannya enggak kalah repotnya. Ada perkara yang lebih mengerikan lagi sebenarnya. Tahu enggak? Yaitu ketika dia harus berpisah dari kekayaan itu. Makanya yang paling ditakutkan orang kaya itu Jamila, Pak. Jamila itu hantu bagi mereka. Tahu Jamila? Jatuh miskin lagi. Ya, itu paling menakutkan itu. Jamila itu paling menakutkan. Momok itu. Iya kan? Iya. Kalau bisa jangan kena Jamila lah. Jangan kenal Jamila juga. Nah, yang paling sakit dari kekayaan itu adalah ketika kita harus meninggalkannya. Yaitu saat apa? Saat kita harus pergi meninggalkannya selamanya, yaitu pada saat mati, Pak. Kira-kira apa sih yang dipikirkan orang kaya ketika dia menghadapi kematian? Saya kasih satu logika, Pak. Setan itu menggunakan dunia, harta itu ya, untuk menggoda anak Adam, betul nggak? Iya kan? Nggak salah itu kan?
Pasti ya. Iya. Dia gunakan harta dunia ini ya untuk menggoda manusia. Maka dikejarlah dengan segala cara, kan begitu ya. Nah, apakah setan tidak akan menggunakan ini untuk menggodanya saat kematian? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Apakah setan tidak akan menggunakan itu untuk menggoda anak Adam itu ketika saat dia menghadapi kematian? Sepanjang hidupnya di dunia itulah yang dijadikan umpan sama iblis, setan. Paham? Apakah ketika akan meninggalkan dunia ini itu adalah last chance, artinya kesempatan terakhir bagi setan. Setan tidak akan menggunakan itu untuk mengganggunya. Sementara sepanjang hidupnya setan mengganggunya dengan itu. Apa jawabannya kira-kira? Apa jawabannya? So pasti setan akan menggunakan itu untuk mengganggu anak Adam ini. Ya, sebagaimana dia gunakan itu sepanjang hidup orang ini untuk mengganggunya sepanjang hidupnya itu. Apakah saat kematian ini gak dijadikan bahan sama setan untuk mengganggu orang ini? Wah Pak, itu justru. Maka ini fitnah yang berat itu saat menghadapi kematian, di mana dia harus meninggalkan semua itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, maka antum pernah enggak? Ini kita bicara mungkin pengalaman ya. Saya enggak tahu apakah antum pernah mengalami pengalaman ataupun melihat pengalaman yang sama dengan yang saya lihat. Saya pernah lihat orang yang hidupnya apa adanya Pak, miskin lah, apa adanya aja gitu hidupnya. Mati pun ternyata dia nggak ninggalkan apa-apa. Saat mati kayaknya tenang aja Pak, mudah aja matinya. Tapi sebaliknya Pak, ada yang kaya raya, gelisah Pak matinya. Entah apa yang digelisahin kita juga nggak bisa tanya ya. Nggak tahu saya apakah antum pernah melihat fenomena itu dalam hidup antum. Saya nggak tahu. Para jemaah itu kita katakan bahaya, mungkin bahaya yang terbesar itu ya, dari status kaya itu. Makanya wajar kalau Nabi mengatakan, aku khawatir itu kamu akan berlomba-lomba sebagaimana umat sebelum kamu, manusia sebelum kita itu sama dengan kita Pak, sama-sama manusia juga, doyan harta juga Pak, dan mereka akhirnya binasa sebagaimana kamu nanti juga akan binasa. Ya, maka Al-Quran, narasi nabawi ya, narasi Al-Quran dan Sunnah itu semuanya kebanyakannya ya, mayoritasnya itu peringatan terhadap status kekayaan itu. Ya, banyak kan diceritakan dalam Al-Quran. Makanya Pak, orang yang betul-betul kaya ini namanya OKB besar. B besar itu, OKB besar. Orang kaya beneran ya. The real Sultan yang bisa berkata orang kaya mah bebas gitu ya. Itu biasanya enggak pamer-pamer lagi kepada manusia Pak. Kalau OKB kecil, orang kaya baru istilahnya, iyalah masih suka flexing-flexing kan gitu ya, pamer-pamer ya. Yang dirivalinnya masih manusia itu OKB kecil itu. Tapi kalau OKB besar Pak, dia nggak mau, dia nggak rivalan lagi dengan makhluk, nggak levelnya Pak. Siapa yang di rivalinnya sekarang? Tuhan Pak. Itu kan Allah ceritakan itu dalam Al-Quran tentang Fir'aun. Itu saking kayanya Fir'aun itu, istananya itu terbentang di atas Sungai Nil. Sungai Nil itu 10 kilo Pak lebarnya.
Ya nggak mungkin kan pas-pasan, mungkin lebih lebar dari itu. Pondasinya di mana gitu ya. Bayangkan Pak, istana Fir'aun itu semegah itu, sebesar itu. Di samping itu dia punya kuasa lagi. Bagi Fir'aun, makhluk ini nggak levelnya lagi Pak. Sekarang yang dia tantangin, yang dia rivalin itu Tuhan. Makanya dia berkata, Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Ketika Fir'aun mengatakan itu, dia sadar sesadar-sadarnya, bukan dia pencipta alam semesta. Bukan itu maksudnya. Tapi di sini maksudnya adalah ya karena status itu, dia berani menantang Tuhan. Maka dia pun berkata kepada Haman, coba bangun yang tinggilah, bangunan tinggi, aku mau lihat tuannya Musa, gitulah. Nah, maka kalau udah OKB besar Pak ya, orang kayak beneran, yang dia rivalin itu, yang dia tantangin itu bukan manusia lagi, Tuhan Pak. Ngeri, nggak kehandle kita Pak, fitnah kekayaan itu. Maka oleh karena itu bukan pilihan Nabi, bukan pilihan Nabi memang. Karena Allah ceritakan juga dalam Al-Quran, mungkin antum sering baca itu surat Al-Qalam, tentang apa? Ashabul Jannah. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Sungguh kami akan uji mereka sebagaimana kami telah menguji ashabul jannah. Siapa itu ashabul jannah? Pemilik-pemilik kebun, tuan takur Pak. Ya mungkin kebunnya itu puluhan ribu hektar. Wah itu pasti tuan takur itu. Kalau bapak punya kebun korma sawit sampai puluhan ribu hektar, itu tuan takur itu. Itu OKB beneran itu, OKB besar itu. Gak usahlah ada sawitnya, tanahnya aja sudah tuan takur itu ya. 7 turunan gak habis-habis kekayaannya itu. Apa kata mereka? Idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Wah, mereka bersumpah, besok pagi kami akan panen. Besok pagi kami akan dapat untung besar. Ya, makanya ada ungkapan orang kaya mah bebas, kan begitu ya. Dia bukan menyombongkan diri di hadapan manusia lagi, di hadapan Tuhan dia sombong ini. Rata aja dunia ini dilihatnya, kan begitu ya. Itu kalau ya karena kita belum jadi OKB besar aja mungkin gitu ya. Kalau udah OKB besar mungkin nggak duduk di sini. Makanya kalau orang-orang OKB besar itu yang ngaji bukan orangnya, duitnya. Yang datang itu bukan orangnya Pak, duitnya Pak. Lalu apa kata Allah? Wala yastasnun. Tahu artinya wala yastasnun? Nggak tahu. Coba lihat terjemahannya nanti. Mereka tidak pakai insya Allah lagi Pak. Artinya apa? Tuhan aja dia langkahi itu. Nah itu kalau udah OKB besar itu Pak, Tuhan pun gak segan-segan dilangkahi. Wala yastasnun, gak pakai insya Allah lagi itu. Ngeri memang status kaya itu Pak. Buat orang sombong. Kalau sombong sama makhluk aja masih mungkin levelnya, sombong levelnya masih kecil lah. Tapi kalau sombong sama Tuhan, itu puncak kesombongan itu Pak. Iblis saja nggak sampai segitu sombongnya mungkin. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Taib. Jadi kita tahu ya bahaya kaya itu, keutamaan miskin. Kalau saya tanya sekali lagi, mau kaya? Tolong jawab. Mau kaya? Hah? Mau? Tolong, nggak apa-apa, ini saya nggak nyalakan ya. Kau takut kali jawabnya. Mau kaya Pak? Hah? Mau?
Sekali lagi, hati-hati dengan jawabannya. Mau kaya? Nggak pakai tapi. Mau atau tidak mau itu aja. Tetap mau? Ya, saya nggak nyalahkan jawaban itu, jangan takut. Ya, saya cuma ingin mengatakan satu kata, satu kalimat. Apa itu? Itulah nafsu. Kalau belum kenal apa itu nafsu, itulah nafsu. Kadang-kadang kita susah kali tahu ini saya nafsu atau nafsu itu apa? Itulah nafsu. Sudah panjang lebar dijelaskan keutamaan miskin dan bahaya kaya dengan dalil-dalil yang detil, penjelasan yang panjang, ya tetap saja pilih. Ya, enggak jadi masalah juga. Tapi saya ingin mengatakan itu, menjelaskan itu, bahwa itulah nafsu. Mungkin kalau ada yang mengatakan, Ustadz sekarang berubah jawaban saya udahlah, saya nggak mau jadi orang kaya, saya miskin aja. Maka jawaban yang pertama itu jawaban nafsu, jawaban yang kedua adalah jawaban ilmu. Sekali lagi, mau kaya atau enggak? Berat. Pak, saya kasih pendekatan yang sederhana. Tolong pikirkan baik-baik. Kalau kita jawab misalnya, antum menjawab, bapak menjawab, saya nggak mau, saya mau miskin aja. Apakah itu menghalangi bapak jadi orang kaya? Coba. Hah? Enggak kan? Kenapa nggak jawab itu aja? Tadi saya ajarkan doa Nabi ya, bahwa Nabi meminta jadi orang miskin, hidup miskin, mati miskin, dikumpulkan pada hari kiamat nanti bersama orang-orang miskin. Kalau kita baca doa itu, nggak tahu mau baca atau tidak. Seandainya kita baca doa itu tiap hari, apakah itu menghalangi kita jadi orang kaya, Pak? Apakah menghalangi kita jadi orang kaya? Apa jawabannya? Tidak. Sama sekali tidak menghalangi kita jadi orang kaya sebenarnya. Maka nggak perlu takut dengan doa itu. Doa itu kan sahih ya, bahwa Nabi minta, itu pilihan Nabi ya. Apa yang salah dengan doa itu? Itu tidak menghalangi kita jadi orang kaya. Oleh karena itulah Nabi baca doa itu ya, Nabi itu sering jadi orang kaya. Nggak tahu fakta itu. Faktanya Pak, Nabi itu sering jadi orang kaya Pak. Ternyata Pak, datang harta itu menumpuk di depan beliau. Walaupun beliau tidak berambisi untuk itu, tapi itu ternyata tidak menghalangi Nabi juga untuk jadi orang kaya. Tapi karena memang pilihan Nabi itu miskin, kekayaan itu habis dalam sekejap untuk akhirat, Pak. Paham? Karena memang Nabi maunya jadi orang miskin. Itu tidak menghalangi Nabi jadi orang kaya. Ketika Nabi jadi orang kaya bagaimana? Kekayaan itu untuk apa? Untuk akhirat. Maka Nabi mengamalkan firman Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah akhirat dengan dunia yang Allah berikan kepadamu. Karena yang dipilih Nabi, yang diminta Nabi itu miskin, kekayaan itu nggak ada artinya bagi beliau, nggak menggoda dan mengusik hati beliau juga. Karena pada dasarnya beliau minta miskin.
Makanya itu pertanyaan sebenarnya bukan pertanyaan sembarangan. Saya lontarkan pertanyaan itu di awal. Kelihatannya main-main Pak ya. Tapi sebenarnya itu bukan pertanyaan main-main. Kalau sekarang mulai paham ya. Paham? Ada orang yang mengatakan, waduh masalah umat ini kemiskinan. Orang Islam harus kaya. Antum setuju gak pernyataan itu? Kalau masalah umat ini kemiskinan, maka Islam tidak akan berada di puncaknya pada saat mereka itu justru miskin, Pak. Antum baca sejarah. Islam itu berada di titik yang tertinggi saat umat ini apa adanya. Belum dibentangkan dunia ini bagi mereka. Dan justru Islam itu kaum muslimin ya berada di titik yang terendah saat dunia ini berada dalam genggaman mereka. Kita tahu bagaimana runtuhnya khilafah Bani Abbasiyah. Itu ceritanya Pak seperti anak ayam mati di lumbung padi Pak. Kerajaan Tatar itu bukan kerajaan besar, kecil dibandingkan dengan apa? Daulah Islam saat itu yang terbentang dari timur ke barat. Tapi apa kondisi umat saat itu? Wah itu glamor, penuh dengan kemewahan, kemegahan, kekayaan. Tapi itu ternyata tidak membantu mereka sama sekali. Istilahnya dikonyolin Pak sama bangsa Tatar yang kerajaannya kecil itu. Sampai dalam sejarahnya kita tahu ya, itu titik terendah umat Islam. Berakhirlah dinasti Bani Abbasiyah. Selesai. Maka masalah umat ini sebenarnya bukan masalah kemiskinan. Ya. Ya, sebenarnya miskin itu bukan masalah, bukan perkara yang harus dihindari, enggak. Bukan virus yang menakutkan, enggak. Yang berbahaya bagi seseorang itu bukan itu, tapi apa? Virus malas. Nah itu dia. Bukan kemiskinan atau apa namanya? Ya kemiskinan yang menjadi masalah, bukan. Tapi apa? Kemalasan, itu dia. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, jadi barulah kita mengerti kenapa Nabi berdoa dengan doa itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, enggak, apakah kaya itu dilarang? Enggak. Boleh, boleh. Tapi yang menjadi mindset itu harus apa? Miskin, Pak. Oh ini kita nggak boleh mindset ini mindset orang miskin, itu salah Pak. Justru Nabi mengatakan ya bagusnya mindset kita itu mindset miskin. Yang nggak boleh itu mindset malas, nah itu nggak boleh itu, jangan. Kenapa? Kalau kita punya mindset miskin itu kan tidak menghalangi kita untuk jadi orang kaya. Tapi ketika kita siap-siap jadi orang miskin, maka ketika kita dapat kekayaan, kita nggak ragu untuk menggunakannya demi kepentingan akhirat. Tapi kalau mindsetnya kaya Pak, susah Pak. Kadang-kadang nggak kehandle kita fitnah kekayaan itu. Makanya Allah katakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak kamu itu adalah fitnah, ujian berat. Maka narasi Al-Quran dan hadis itu adalah peringatan terhadap bahaya kekayaan. Bukan nggak ada keutamaan kaya. Kita nggak katakan seperti itu, ya adalah, pasti ada kan begitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan keutamaan miskin, mana yang lebih besar? Plus bahaya kaya itu.
Maka wajar kalau Nabi berdoa seperti itu, Pak. Bisa kita maklumi. Kalau mindset kita itu orang Islam harus kaya, kita selamanya tidak akan bisa memahami doa Nabi itu. Serius. Yaitu doa Nabi, ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Kalau mindset kita itu, kalau statement kita itu orang Islam harus kaya, seperti hari ini itu, kita nggak akan ngerti, Pak, hadis itu, Pak. Kenapa Nabi berdoa seperti itu? Nggak akan ngerti. Makanya coba lihat hari ini, orang-orang bicara duit pun dalam masjid, Pak. Semua tentang duit, walaupun harus dibicarakan dalam masjid. Betul nggak itu? Ada nggak kajian daurah tablik akbar keutamaan jadi orang miskin? Tips-tips cara-cara jadi orang miskin ada nggak, Pak? Ada nggak? Pernah nggak dengar itu? Jangan-jangan kita belum pernah dengar keutamaan orang jadi orang miskin selain malam ini mungkin. Masih agak konflik di kepala. Memang sangat tebal dinding nafsu itu, Pak. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian, ya. Ngerti nggak kajian kita malam ini? Apa yang saya bicarakan ini? Paham ya? Nah, demikian para jemaah ya. Jadi seperti itulah ya para jemaah. Ada perkataan Ibnul Qayyim ya. Aduh, sudah. Azan dulu lah, azan dulu. Taib. Kita lanjutkan sejenak ya. Kemudian kita tanya jawab kalau ada yang mau bertanya. Taib. Tadi kita sampai kepada penukilan dari perkataan Ibnul Qayyim ya. Ada satu ungkapan yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam buku-buku beliau. Sering ini dengan ungkapan yang berbeda-beda. Beliau mengatakan, ya, besar kecilnya akhirat itu dalam pandangan seorang hamba bergantung kepada besar kecilnya dunia di dalam hatinya. Semakin besar dunia ini dalam hatinya, maka semakin kecil akhirat dalam pandangannya. Semakin kecil dunia ini dalam hatinya, maka semakin besar akhirat itu dalam pandangannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, maka ini bertolak belakang sebenarnya dengan ungkapan sebagian orang. Mungkin antum pernah dengar orang Islam harus kaya. Mungkin pernah dengar ya. Bagi saya itu ungkapan yang sangat konyol dan gila, Pak. Sangat konyol dan gila. Orang yang mendengarnya bisa gila itu, Pak. Bayangkan antum pulang ke rumah, di kepala bawa kalimat itu. Orang Islam harus kaya, orang Islam itu yang berputar-putar di kepala kita. Jadi apa dia? Gila, Pak. Gila di sini maksudnya bukan masuk RSJ, enggak. Bukan itu maksudnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, maka Nabi mengungkapkan dalam hadis bagaimana gilanya seorang yang rakus terhadap dunia, seperti dua ekor serigala yang lapar dilepas kepada seekor kambing gitu, Pak. Gimana buasnya itu? Nabi mengatakan 2 ekor serigala, bukan 1 ekor serigala. 2 ekor, Pak. Ya, kenapa 2 ekor? Karena kalau 1 ekor aja serigala, ya, dilepas kambing 1 kepadanya, mungkin dia nggak begitu rakus. Tapi begitu 2, Pak, wah itu lebih buas dia, lebih ganas, lebih gila itu serigala itu. Begitulah perumpamaan yang dibuat Nabi, Pak. Nah, bayangkan kalau kita pulang dengan kalimat itu ke rumah kita masing-masing,
Orang Islam harus kaya, itulah yang terdoktrin dalam kepala itu, Pak. Apa enggak gila itu, Pak? Tadi kan saya tanya, orang di sini 99,99% maunya kaya, kan gitu ya. Di luar sana sama juga. Yang jadi berapa? Yang enggak jadi gimana nasibnya itu, Pak? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau mindset kaya selesai, Pak. Maka dia pun akan meratapi nasibnya dia jadi orang miskin itu. Apa, Pak? Meratapi nasibnya orang miskin. Kalaupun jadi orang kaya, dia akan menyombongkan diri karena dia adalah 1% atau kurang dari 10% dari banyak manusia itu. Maka saya katakan, nggak jadi masalah kita punya mindset orang miskin. Memang kita harus bersiap-siap jadi miskin. Karena pada dasarnya kita pun akan jadi miskin, Pak. Saat masuk kubur, kan miskin gitu. Para jemaah yang dimuliakan. Ya sekali lagi jangan takut. Oh kalau begitu Ustadz, kita nggak usah berambisi, nggak usah kerja. Mindset malas itu yang harus kita perangi, yang harus kita hilangkan, Pak. Ya, wallahu alam bisawab. Maka nggak heran kalau Nabi sering kaya tapi nggak lama, sebentar aja. Karena yang Nabi pilih apa? Jadi miskin. Kadang-kadang nggak kebayang kita kok bisa kayak gitu ya, gitu ya. Demikian juga para sahabat. Ya saya tanya aja lah, para sahabat, mayoritas sahabat miskin atau kaya? Yang kaya pun, Pak, matinya miskin, Pak. Itu para sahabat itu. Karena mereka tidak mempertahankan status kaya itu lama-lama di dunia ini. Karena mindset yang ditanamkan Nabi, dan itulah yang ditanamkan Al-Quran, mindset miskin, Pak. Dari tadi, dari awal sampai sekarang mungkin kita berusaha untuk menghindari yang namanya miskin itu, kan gitu ya. Kayak takut kali gitu. Kayak momok yang menakutkan gitu ya, hantu yang menyeramkan gitu. Begitu ya. Saya tanya lagi. Oh, salah udah. Ya salah. Udah. Ya udah, silakan bertanya sekarang kalau ada yang mau bertanya. Kalau masih konflik di sini, silakan tanya. Iya. Apa? Haji. Oh, saya tahu itu. Itu akan ditanyakan, itu saya tahu itu. Itu kan kewajiban berdasarkan berdosakah kalau kita nggak mampu, kita nggak haji? Nggak berdosa kan itu ya. Saya tanya dulu, yang mampu nggak semuanya pergi haji, katanya belum dapat panggilan lah, iya kan? Iya, padahal dia wajib itu. Kalau miskin ya wajar aja dia nggak haji, nggak mampu dia, nggak salah juga kan begitu. Yang mampu, Pak, masih banyak yang belum haji, Pak. Ada orang gini ya, kalau cerita haji orang kaya ya. Di sana ada orang kaya, sebenarnya dia mampu berangkat tahun ini, haji cepat namanya. Tapi daftarnya reguler, Pak. 10 tahun lagi. Itu sebenarnya nggak gugur kewajibannya kalau dia mampu segera berangkat dengan kekayaan yang dia miliki ya. Satu. Yang kedua, kita miskin bukan berarti kita nggak bisa haji dan umroh. Banyak, Pak, orang-orang miskin berhaji dan berumroh, nabung. Pernah nggak dengar ceritanya itu? Banyak kan? Iya, nabung dia, Pak. Bertahun-tahun, bukan orang kaya dia, miskin. Cukup-cukupan aja hidupnya. Bisa juga dia umroh, bisa juga dia haji, Pak. Luar biasa itu. Saya, Pak, saya juga bawa jemaah haji dan umroh. Ngerti betul itu.
bawa jemaah haji dan umroh orang kaya dengan orang miskin beda, Pak. Kalau orang kaya tawafnya di mana, Pak? Di mall. Sedikit-sedikit komplain, bising kali, inilah itulah, ya, puas kurang puas. Buat haji dan umroh jemaahnya orang miskin, Pak, enak, Pak. Gak banyak komplain kan gitu ya, kayaknya syukur kali dia itu, mudah diatur, Pak. Enak lah pokoknya, gak banyak tingkah, iya. Paham? Ya udah. Iya. Kefakiran itu bukan kemiskinan. Kefakiran, ya. Al-faqr, ya. Karena fakir itu status yang harus dihindari. Bahaya itu fakir itu. Fakir itu melarat, Pak. Makanya tiap hari Nabi itu berlindung dari kefakiran. Bahaya itu. Tapi kaya jauh lebih berbahaya sebenarnya, kan begitu ya. Dua status ini kan bahaya karena Nabi khawatirkan itu. Ada status yang nggak disebutkan, itulah miskin. Paham? Nah, kita ini kan muka-muka orang miskin semua di sini. Hidupnya pas-pasan aja kan ya. Ya kan? Miskin itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau cita-cita kita dari miskin itu menyebabkan kita malas, sehingga nggak usah kerja, kita nggak usah ini ya. Itu yang saya jelaskan tadi, mindset miskin itu, mindset malas itu yang harus diperangi. Maka ikuti kajian ini dari awal supaya tahu rentetannya, Pak. Ya. Ada lagi. Tadi saya katakan mindset malas itu yang harus kita hilangkan, ya. Nah, tapi mindset miskin itu justru yang Nabi tanamkan. Dan itu tidak menghalangi kita untuk jadi orang kaya. Oleh karena itu Nabi itu sering jadi orang kaya. Tapi mindset Nabi miskin, makanya nggak lama-lama jadi kayanya. Nggak mudah seperti itu, Pak, memang. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau bertanya? Iya. Ya iyalah. Mana ada yang enggak ketentuan dari Allah. Gimana? Ya, itulah penjelasan kita sepanjang kajian tadi. Itulah yang kita bahas dari awal sampai saat ini. Saya cuma menjelaskan satu hal, yaitu apa? Itulah nafsu sebenarnya. Nafsu itu irasional, Pak. Nafsu itu irasional, sesuatu yang enggak rasional sebenarnya. Kita tahu bahwa sebenarnya ya miskin itu memang harusnya jadi pilihan ya, karena kenapa? Alasannya sudah kita jelaskan panjang lebar. Tapi kalau ditanya tetap jawabannya apa? Masih konflik ya di sini kayaknya. Astagfirullah.
nggak jadi masalah. Ini bukan nggak jadi masalah, nggak usah terbebani, santai aja. Cuma harus dipahami aja begitu ya, untuk meluruskan aja begitu. Kadang-kadang kasihan itu sebagian orang hari ini, Pak. Ya, didoktrin seperti itu. Orang Islam harus kaya, orang Islam harus kaya. Dia pulang, Pak, dengan membawa kalimat itu di kepalanya. Apa enggak gila itu, Pak, nanti? Taruhlah dia kalau beruntung kurang dari 10% itu atau 1% itu. Kalau ternyata tidak, apa jadinya? Wallahu a'lam bishawab. Makanya kita ini sebenarnya udah enak kali ini. Kita nggak capek-capek minta miskin, udah dibuat miskin sama Allah Subhanahu wa taala. Udah bersyukurlah, kan gitu. Apa? Bersyukurlah. Kalau Nabi betul-betul minta miskin. Mau saya ajarkan doanya? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hasyirni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Itu bagus doanya itu. Iya, serius. Pernah ngamalkan? Artinya ya Allah hidupkan aku miskin, matikan aku miskin. Itu doa Nabi, Pak, bukan doa saya. Bukan saya yang karang-karang, enggak. Itu doa Nabi. Cuma kita harus pahami itu. Kenapa begitu? Kan begitu. Mungkin saya jarang menemukan ada yang membahas doa itu mensarahnya begitu, sehingga paham betul itu kenapa seperti itu doanya. Betul nggak, Pak? Maka kalau statementnya, mindsetnya orang Islam harus kaya, nggak akan ngerti itu, Pak, nggak akan ngerti. Jangan-jangan dia katakan, oh itu hadis maudhu. Hadisnya sahih. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Ada lagi yang mau nanya? Sekarang mau jadi apa? Ya udahlah. Silakan jadi bahan pemikirannya jadi rumah ya. Ya memang ini harus pelan-pelan ini, untuk memahaminya pelan-pelan. Saya kasih muqaddimah, pengantar-pengantar, dipancing dengan pertanyaan. Makanya saya katakan hati-hati dengan jawaban. Saya ini sedang menggambar. Merasa kejebak? Enggak ya? Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian saja para jemaah kajian kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan panjang umur. Ya. Kita bertambah usia, bertambah amal saleh dan kebaikan kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.